Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi merkantilisme. Yang pertama, pengertian merkantilisme. Merkantilisme merupakan suatu kebijakan atau aliran politik dan ekonomi dari negara imperialis dengan tujuan memupuk kekayaan berupa logam mulia sebanyak-banyaknya sebagai standar ukuran kekayaan, kesejahteraan, dan kekuasaan negara tersebut. Pada akhir abad pertengahan di Eropa, muncul negara-negara nasional seperti Spanyol, Portugis, Prancis, Inggris yang terbentuk berdasarkan kesamaan bahasa dan budaya. Merkantilisme berkembang pesat di Eropa pada abad ke-16. Tujuannya, merkantilisme termasuk kebijakan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mengumpulkan cadangan moneter yang melalui keseimbangan perdagangan positif, terutama barang jadi, yang secara historis kebijakan tersebut sering menyebabkan perang dan juga termotivasi untuk melakukan ekspansi kolonial. Hal pokok dalam ajaran merkantilisme salah satunya yaitu logam mulia berupa emas dan perak adalah jenis kekayaan yang sangat diinginkan. Beberapa kaum merkantilis mempercayai bahwa logam mulia adalah satu-satunya kekayaan yang berharga untuk dicari. Latar belakang merkantilisme. Ada beberapa hal yang menjadi pemicu lahirnya berkembangnya merkantilisme pada masa itu, yakni adanya keberadaan negara-negara merdeka di Eropa seperti Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Italia. 2. Negara-negara tersebut ingin mempertahankan kesejahteraan, kebebasan, dan kedaulatan rakyatnya. Yang 3. Negara-negara tersebut memerlukan kondisi ekonomi yang kuat agar bisa bertahan. Yang 4. Ditetapkannya logam mulia sebagai standar ukuran kekayaan suatu negara. Yang 5. Adanya jaringan perdagangan, pelayaran, dan eksplorasi ke wilayah-wilayah baru. Kebijakan pelaksanaan. Yang pertama, menciptakan koloni di luar negeri. Yang kedua, melarang daerah koloni untuk melakukan perdagangan dengan negara-negara lain. Yang ketiga, memonopoli pasar dengan port pokok. Yang keempat, melarang ekspor emas dan perak, bahkan untuk alat pembayaran. Yang kelima, melarang perdagangan untuk dibawa dalam kapal asing. 6. Subsidi ekspor. Yang ketujuh, mempromosikan manufaktur melalui penelitian atau subsidi langsung. Yang kedelapan, membatasi upah. Yang kesembilan, memaksimalkan penggunaan sumber daya dalam negeri. Yang kesepuluh, membatasi konsumsi domestik melalui hambatan non-tarif untuk perdagangan. Selanjutnya, perencanaan eko-merkantilisme. Yang pertama, A. Berusaha mendapatkan logam mulia sebanyaknya. B. Meningkatkan perdagangan luar negeri. C. Mengembangkan industri berorientasi ekspor. D. Meningkatkan pertambahan penduduk sebagai tenaga kerja industri. E. Melibatkan negara sebagai pengawas perekonomian. Pengaruh merkantilisme terhadap bangsa Indonesia. 1. Datangnya Belanda ke Indonesia dan membentuk VOC. Yang kedua, Raffles memberlakukan sistem sewa tanah. Yang ketiga, adanya stratifikasi sosial yang ditetapkan pemerintah Belanda. Yang pertama, golongan 1 orang Belanda dan orang asing kulit putih. Yang kedua, golongan orang timur asing. Yang ketiga, golongan orang pribumi. Yang keempat, timbulnya kolonialisme. Yang kelima, banyaknya peraturan perdagangan antar negara. Yang keenam, munculnya pasar saham. Yang ketujuh, munculnya perusahaan perdagangan besar. Yang kedelapan, munculnya perbudakan. Pengaruh merkantilisme pada dunia. Pengaruh merkantilisme terhadap dunia, termasuk Indonesia, sangat besar. Kapitalisme kemudian melahirkan paham imperialisme yang secara singkat diartikan sebagai paham penjajahan. Imperialisme ini yang menjadi dasar penjajahan bangsa Eropa di Indonesia, juga di belahan dunia lainnya. Jadi bisa dikatakan penjajahan yang dilakukan di Indonesia dan sebagian besar wilayah dunia oleh bangsa Eropa adalah karena pengaruh merkantilisme. Terakhir, dampak bagi masyarakat dunia. Merkantilisme melahirkan kapitalisme. Perkembangan teknologi, merkantilisme mampu mendukung perubahan bentuk usaha domestik sistem berubah menjadi manufaktur sistem. Pengaruh dari merkantilisme bagi masyarakat dunia. Yang pertama, lahirnya kolonialisme, imperialisme. Yang kedua, aktifnya perdagangan internasional. Yang ketiga, berkembangnya teknologi-teknologi baru, misalnya ACT of Navigation, membantu perkapalan Inggris. Penemuan mesin uap dalam rangka efisiensi produksi. Yang terakhir, membawa Inggris pada revolusi industri. Sekian penjelasan merkantilisme dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.